Kami dari kelompok 5 yaitu akan mempresentasikan tentang rekrutmen dan seleksi talenta dengan saya sendiri yaitu Tapip Miftah Rizky dengan NIM B11 2017 04423. Saya Muhammad Hanif B11 2017 04533. Hai, saya Prayoga NIM B11 2017 04718. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Pratama, NIM saya B11 2017 04654. Tentang rekrutmen. Pada hakikatnya merupakan proses penentuan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Menurut Singgo Dimerjo tahun 2000 menyatakan rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Menurut Dr. Andes Fautisto Cardoso Kokomes menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses untuk mencari dan menemukan para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu dan oleh suatu organisasi. Yang ketiga, ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan sendiri itu dibagi ada dua, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian seleksi berikut dikemukakan beberapa definisi seleksi menurut beberapa ahli, antara lain menurut Umi, suatu proses pelamar yang mana di antara mereka direkrut dengan melalui pertimbangan persyaratan untuk dapat diterima dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan melanjutkan ke slide kedua, tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat berusaha di perusahaan untuk waktu yang lama. Meskipun tujuan terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya tidak sedikit, dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Kesalahan dalam organisasi tersebut bukan saja karena proses rekrutmen seleksi itu sendiri, biaya tenaga, tetapi juga karena menerima orang yang salah untuk suatu jabatan berdampak pada efisiensi produktivitas. Tahap-tahap rekrutmen seleksi. Proses pencarian calon karyawan untuk ditempatkan dalam suatu jabatan tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi pada umumnya meliputi proses rekrutmen atau pencarian calon karyawan serta seleksi pemilihan calon karyawan, yang secara terperinci meliputi kegiatan di bawah ini. 1. Proses rekrutmen. 2. Seleksi karyawan. 3. Alasan dalam rekrutmen. Surat-surat lamaran, wawancara awal, ujian psikotes, wawancara penilaian akhir, pemberitahuan dan wawancara akhir penerimaan Terhadap tenaga baru dengan langsung memberikan SK, tetapi SK diberikan setelah tenaga baru melewati masa orientasi yang berfungsi evaluatif selektif dalam jangka waktu tertentu. Adapun bentuk meliputi 1. Orientasi selektif dan orientasi akumulatif. Orientasi selektif adalah proses orientasi beberapa orang yang telah diterima untuk bekerja di lembaga namun masih berada dalam bingkai untuk memilih yang terbaik. Misalnya, setelah A, B, dan C dinyatakan diterima untuk bekerja tidak langsung, mendapatkan SK dari pimpinan sehingga statusnya bukanlah pegawai tetap. Yang orientasi akumulatif adalah proses orientasi beberapa orang yang telah benar-benar diterima semuanya dengan tujuan hanya untuk mengenalkan dan menetapkan cara berpikir dan bertindak mereka sesuai dengan visi dan misi lembaga. Sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen adalah pelamar langsung, lamaran tertulis, lamaran berdasarkan informasi orang lain, jalur iklan,
perusahaan penempatan tenaga kerja, perusahaan mencari tenaga kerja profesional, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serikat pekerja, dan melalui balai latihan kerja milik pemerintah. 1. Pelamar langsung, 2. Lamaran tertulis, 3. Berdasarkan informasi orang dalam, 4. Iklan, 5. Instansi pemerintah, 6. Perusahaan penempatan tenaga kerja, 7. Perusahaan pencari tenaga profesional. Terus selanjutnya alternatif rekrutmen. 1. Lembur, 2. Karyawan temporer, 3. Sewa karyawan, 4. Kontraktor independen. Dan selanjutnya tujuan seleksi. 1. Karyawan yang memiliki potensi, 2. Karyawan yang disiplin dan jujur, 3. Karyawan yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan, 4. Karyawan yang terampil, 5. Karyawan yang kreatif dan dinamis, 6. Karyawan yang loyal, serta 7. Mengurangi turnover karyawan, 8. Karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi, 9. Karyawan yang sesuai dapat bekerja sama. Terus selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi. 1. Konsekuensi seleksi yang salah diperhitungkan. 2. Yang mampu mempengaruhi proses seleksi adalah kebijakan perusahaan dan sikap dari manajemen. 3. Waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan seleksi yang cukup lama. 4. Pendekatan seleksi yang berbeda umumnya digunakan untuk mengisi posisi-posisi jenjang yang berbeda di dalam perusahaan. 5. Sektor ekonomi, di mana individu akan dipilih baik swasta, pemerintah, atau nirlaba juga dapat memengaruhi proses seleksi.